Mengapa Rusia berani menginvasi Ukraina? Apakah Putin tak takut dengan serangan NATO, PBB, dan Amerika? Berikut penjelasannya. Pertama, NATO tak bisa berbuat banyak untuk Ukraina. Andai saja Ukraina telah menjadi bagian dari NATO, maka wajib hukumnya untuk NATO membantu Ukraina berperang melawan Rusia. Sayangnya, saat ini Ukraina belum menjadi anggota NATO, sehingga tak ada kewajiban untuk ikut campur. NATO pastinya berpikir ribuan kali jika ingin membantu Ukraina, karena hal ini justru akan membuat Putin punya alasan untuk menyerang negara-negara dari anggota NATO lainnya. Dan tentu saja tidak ada negara yang benar-benar ingin berperang jika tidak dalam kondisi terpaksa. Dan saat ini tak ada negara yang benar-benar siap menghadapi Rusia, karena perang menghabiskan sumber daya yang besar, dan saat ini sebagian besar negara sedang kesulitan secara ekonomi akibat terdampak COVID. Sejauh ini memang sudah banyak negara yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap Ukraina berupa senjata dan alat tempur, tapi belum ada negara yang benar-benar berani melibatkan tentara mereka untuk berkonfrontasi dengan pasukan Rusia. Kedua, PBB pun tak bisa berbuat banyak untuk menggantikan serangan Rusia ke Ukraina, karena Rusia adalah satu dari 5 negara yang memiliki hak veto di PBB. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau ketetapan. Artinya Rusia punya hak untuk membatalkan atau menolak segala rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang merujuk pada konflik Ukraina dan Rusia. Yang ketiga, lalu apakah Amerika akan ikut campur? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara yang doyan ikut campur urusan negara lain, termasuk dalam hal intervensi militer. Namun sayangnya Amerika Serikat biasanya hanya jadi tukang ngompor-ngomporin saja. Mereka tak benar-benar berani melancarkan serangan militer ke Rusia dalam konteks ini, karena kepentingan Amerika atas Ukraina tidak lebih besar dari kepentingan Rusia atas penguasaan Ukraina. Jadi ibaratnya gini, menguasai Ukraina bagi Rusia adalah harga mati, sedangkan Ukraina bagi Amerika bukanlah harga mati. Kalaupun Amerika ikut campur dan berperang melawan Rusia, dan akhirnya Amerika menang, kemenangan itu pun tak sepadan dengan risiko dan kerusakan yang akan diterima oleh Amerika. Yang keempat, dampak COVID yang membuat seluruh negara kesulitan secara ekonomi dimanfaatkan oleh Putin untuk menginvasi Ukraina. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat berpikir ribuan kali untuk terlibat konflik militer saat ini, karena sebagian besar negara saat ini sedang berusaha untuk membenahi perekonomian mereka akibat gempuran COVID. Belum lagi perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat yang belumlah usai. Tentu saja Amerika Serikat tidak ingin menambah-nambah beban dengan berperang melawan Rusia secara langsung.